Surah Al-Fatihah. Ayat 5. Hanya kepadamu kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Setelah ayat-ayat yang lalu menjelaskan kelayakannya, untuk diarahkan kepadanya saja segala pujian, sambil mengundang hamba-hambanya untuk mendekatkan diri kepadanya, karena dia adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan dia juga adalah Raja dan Penguasa Tunggal, khususnya pada hari pembalasan, maka tidak heran jika hamba-hambanya yang memahami dan menyadari hal di atas, datang mendekat dan bermohon kepadanya. Rahmat dan kasih sayangnya, mengantar Sang Maha Kuasa mengajarkan manusia bermohon kepadanya. Inilah yang dikandung oleh ayat keempat surah Al-Fatihah. Seperti dikemukakan di atas, kelompok kedua ayat-ayat Al-Fatihah adalah menyangkut permohonan. Kandungan surah Al-Fatihah menurut sebuah hadis, dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi dua, setengah untuknya, Allah, dan setengah untuk hambanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, Aku membagi solat antara aku dan hambaku separuh-separuh, dan untuk hambaku apa yang dia mohonkan. Maka apabila seorang hamba berkata atau membaca, Alhamdulillah Rabbil Alamin, artinya, segala puji bagi Allah pemelihara seluruh alam, Allah menyambut dengan berfirman, Aku dipuja hambaku, dan apabila dia membaca, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah berfirman, Aku dipuji hambaku. Dan bila dia membaca, Malik Yaum Ad-Din, pemilik hari pembalasan, Allah berfirman, Aku diagungkan oleh hambaku, dan apabila dia membaca, Iyaka na'budu, wa iyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami memohon bantuan, Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia mohonkan. Dan apabila ia membaca, Ihdina ash-sirat al-mustaqim, sirat al-lazina an'amta alaihim, goir al-makdubi alaihim, wala adolin, jalan mereka yang engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, bukan juga yang sesat, maka Allah berfirman, ini untuk hambaku, dan bagi hambaku, apa yang dia mohonkan. Hadis riwayat Muslim, melalui Abu Hurairah. Yang dimaksud dengan solat dalam hadis di atas, adalah ayat-ayat surah Al-Fatihah. Ayat-ayat yang merupakan bagian Allah itu, adalah ayat-ayat yang lalu, yang membicarakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekuasaannya yang tidak terbatas, dari basmalah sampai dengan Malik Yaum Ad-Din. Semua ayat itu khusus untuk Allah semata. Adapun ayat kelima yang sedang ditafsirkan ini, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis di atas dinyatakannya sebagai ayat bersama, sebagian untuk Allah, dan sebagian lainnya untuk hambanya. Yang untuk Tuhan, adalah pernyataan, Iyaka na'budu, sedang yang untuk hambanya dimulai dengan permohonan, wa iyaka nasta'in, sampai dengan akhir surah. Redaksi ayat, hanya kepadamu kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, adalah bukti, bahwa kalimat-kalimat tersebut adalah pengajaran. Allah mengajarkan agar kita mengucapkan, karena mustahil Allah yang Maha Kuasa itu berucap demikian, bila bukan untuk tujuan pengajaran. Memang, kita dapat berkata bahwa, ayat-ayat Al-Quran dapat dibagi dalam 3 kategori, ditinjau dari segi pengucap pertama, atau dengan kata lain, pemilik kata-katanya. Kategori pertama, ucapan atau kalimat yang sejak semula, telah merupakan firman-firmannya dalam arti, Allah yang mengucapkannya secara langsung, seperti firmannya kepada Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka bukalah alas kakimu, sesungguhnya engkau sedang berada di lembah yang suci tua, Quran Surah Toha ayat 12. Atau firmannya kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan Kiai HP Laifah di bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Kategori kedua, adalah firman-firmannya yang mengabadikan ucapan makhluknya, seperti sabda Nabi Muhammad, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika mereka berada dalam gua, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita, atau ucapan sementara orang Yahudi, Nasrani dan lainnya. Kategori ketiga, adalah firman-firman Allah tetapi merupakan pengajaran buat makhluk untuk mengucapkan kata serupa. Ini terbagi dua, pada umumnya ia didahului oleh kata, Kul, seperti firmannya, Kul huwallahu ahad. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1. Atau, Kul a'udzu bi Rob Al-Falak, Quran Surah Al-Falak ayat 1, dan lain-lain. Ada juga yang tidak didahului oleh kata, Kul, seperti pada ayat yang sedang ditafsirkan ini. Yang terakhir ini, dapat diibaratkan dengan keadaan seorang yang mengajar seorang anak mengucapkan kata, radio, padahal, dia belum pandai mengucapkan huruf, R. Ketika itu ia akan berkata kepadanya, ladio, bukan radio. Demikian itu halnya dengan pengajaran mengucapkan, Iyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdi. Banyak sekali pesan yang dikandung oleh kedua kata terangkai itu, Iyaka, dan, na'budu. Secara tidak langsung, penggalan ayat ini mengecam mereka yang mempertuhan atau menyembah selain Allah, baik masyarakat Arab ketika itu, maupun selainnya. Memang, banyak sekali di antara masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala, benda-benda langit, atau bahkan binatang-binatang. Dari kalangan masyarakat Arab, kaum Sabak di Yaman, demikian juga suku Taim, Ukal, dan Dobat, di Jazirah Arabia menyembah matahari, Kinanah menyembah bulan, Lakem dan Huzaat dan sebagian suku Quraisy menyembah planet Mars. Di sisi lain, masyarakat Persia menyembah gelap dan terang, sebagai lambang dari Tuhan jahat dan Tuhan baik, sebagian masyarakat Sudan, bahkan menyembah binatang seperti ular. Sebelum mereka, Bani Israel pernah menyembah sapi dan lain-lain. Penggalan ayat ini mengecam mereka semua, dan mengumandangkan bahwa yang disembah hanya Dia, Rob Al-Alamin, Tuhan sesembahan-sesembahan itu, bahkan Tuhan seru sekalian alam, Iyaka, merupakan kata yang menunjuk kepada persona kedua, dalam hal ini yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ayat ini, redaksi yang digunakan ayat-ayat Al-Fatihah, semuanya berbentuk persona ketiga.
Dengan nama Allah yang Maha Rohman lagi Maha Rohim, segala puji bagi Allah pemelihara seluruh alam, yang Maha Rohman lagi Maha Rohim, pemilik hari pembalasan. Tiba-tiba di sini, redaksi diubah ke bentuk persona kedua, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini berarti, dengan mengajarkan untuk mengucapkan, iyaka, menuntut pembacanya agar menghadirkan Allah dalam benaknya. Bukankah jika Anda berkata, rumah, yang terbayang hanya bangunan tertentu, tetapi jika Anda berkata, rumah si A, maka yang muncul dalam benak, di samping rumah, juga pemilik rumah, yakni si A. Demikian kesan yang ditimbulkan oleh kata, iyaka, hanya kepadamu, sebagaimana dijelaskan oleh Toba-Tobai. Anak kalimat ayat ini, menuntut Anda mengundang kehadiran Allah, ketika melaksanakan ibadah dan ketika memohon pertolongannya. Karena, jika Anda berkata, kepadamu, maka mitra bicara Anda tentulah berada di hadapan Anda, berbeda jika Anda berkata, kepadanya. Nah, ketika kita berkata, iyaka na'budu, maka pengabdian yang dilakukan itu, dilakukan di hadapannya, bukan di belakangnya, sebagaimana ketika menyampaikan pujian Alhamdulillah. Ketika mengucapkan, iyaka na'budu maka kehadirannya, kalaupun tidak dapat dilihat paling tidak dirasakan kehadirannya, dan dia tidak berada jauh dari pengucap. Disinilah pengawasan itu tampil ke permukaan, seperti hakikat ihsan, yang dijelaskan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada malaikat Jibril, ketika yang terakhir ini datang dalam bentuk manusia, mengajar melalui pertanyaan-pertanyaan, para sahabat Nabi. Ketika itu, Nabi menjelaskan bahwa, ihsan adalah, mengabdi kepada Allah seakan-akan engkau melihat, dan bila engkau tidak dapat melihatnya, maka rasakan atau yakinlah, bahwa dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari melalui Umar ibn al-Khattab. Di samping itu, redaksi iyaka, mengandung arti penghususan, yakni tidak ada selain engkau. Ibadah yang dilakukan tidak kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian pandangan hati sepenuhnya hanya kepadanya, dan dengan demikian, untuk kedua kalinya muncul hakikat pengawasan, yang menjadi tema utama surah Al-Fatihah. Ini diperkuat oleh kata ibadah yang intinya adalah penyerahan diri secara penuh kepada Allah. Kata, na'budu, biasa diterjemahkan dengan, menyembah, mengabdi, dan taat. Dari akar kata yang sama, dibentuk kata, Abdullah, yang arti harfiahnya adalah, hamba Allah. Dalam kamus-kamus bahasa, abed atau abdi, mempunyai sekian banyak arti. Ada di antaranya yang bertolak belakang. Kata tersebut dapat menggambarkan, kekokohan, tapi juga, kelemah lembutan. Abed dapat berarti, hamba sahaya, anak panah yang pendek dan lebar. Makna ini menggambarkan kekokohan. Dapat juga berarti tumbuhan yang memiliki aroma yang harum. Ini menggambarkan kelemah lembutan. Apabila seseorang menjadi atau abdi sesuatu, anggaplah sebagai abdi negara, maka ketiga arti di atas merupakan sifat dan sikapnya yang menonjol. Seorang hamba tidak memiliki sesuatu. Apa yang dimilikinya adalah milik tuannya. Dia adalah anak panah yang dapat digunakan tuannya untuk tujuan yang dikehendaki sang tuan, dan dalam saat yang sama, dia juga harus mampu memberi aroma yang harum bagi lingkungannya. Pengabdian bukan hanya sekadar ketaatan dan ketundukan, tetapi ia adalah satu bentuk ketundukan dan ketaatan, yang mencapai puncaknya akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang, terhadap siapa yang kepadanya ia mengabdi, serta sebagai dampak dari keyakinan, bahwa pengabdian itu tertuju kepada yang memiliki kekuasaan yang tidak terjangkau arti hakikatnya. Demikian lebih kurang penjelasan Syekh Muhammad Abduh. Imam Ja'far As-Shadiq, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Al-Ghazali, dalam bukunya, Rokaki, Al-Iman, mengemukakan 3 unsur pokok yang merupakan hakikat ibadah. 1. Si pengabdi, tidak menganggap apa yang berada dalam genggaman tangannya sebagai miliknya, karena, yang dinamai hamba tidak memiliki sesuatu. Apa yang dimilikinya, adalah milik tuannya. 2. Segala usahanya, hanya berkisar pada mengindahkan apa yang diperintahkan oleh siapa, yang kepadanya ia mengabdi. 3. Tidak memastikan sesuatu untuk dia laksanakan, kecuali mengaitkannya dengan izin dan restu siapa, yang kepadanya dia mengabdi. Ketika seorang menyatakan, iyaka na'budu, maka ketika itu tidak sesuatu apapun, baik dalam diri seseorang maupun yang berkaitan dengannya, kecuali telah dijadikan milik Allah. Memang, segala aktivitas manusia harus berakhir menjadi ibadah kepadanya, sedang puncak ibadah adalah ihsan. Wajar sekali, surah yang tema utamanya adalah pengawasan akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajar sekali menjadi bacaan wajib dalam setiap rokaat solat, dalam arti, tidak sah solat tanpa membacanya, karena substansi solat adalah menghadap kepada Allah dan merasakan kebesarannya. Kaum Sufi menjelaskan bahwa, ada perbedaan antara ibadah atau pengabdian, dan ubudiyah atau penghambaan diri, kepada Allah. Ibadah, adalah melakukan hal-hal yang dapat membuat ridho Allah, sedang ubudiyah, adalah meridhoi apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, perhambaan diri kepada Allah, lebih tinggi tingkatannya daripada ibadah itu. Memang, Ibn Sina misalnya, membagi motivasi ibadah menjadi 3 tingkat. Pertama dan yang terendah adalah, karena takut akan siksanya. Yang motivasinya demikian diibaratkan oleh pakar itu, dengan seorang hamba sahaya, yang melakukan aktivitas karena dorongan takut, dan bila merasa dilihat oleh tuannya. Yang kedua, adalah karena mengharap surganya. Ini diibaratkan sebagai pedagang yang tidak melakukan aktivitas kecuali guna meraih keuntungan. Dan ketiga, karena dorongan cinta, bagaikan ibu terhadap bayinya. Inilah yang dinamai ubudiyah. Sementara orang menduga, bahwa motivasi pertama tidak dibenarkan agama, karena ia bersifat pamrih. Mufasir Ar-Razi, secara tegas menilainya sebagai motivasi rendah dan tidak bernilai. Pandangan Ar-Razi ini berlebihan. Boleh jadi,
Ketika itu ia sangat dipengaruhi oleh pandangan para sufi yang berlebihan. Memang tingkatnya rendah, tetapi bukan berarti tidak diterima. Bukankah Allah sendiri yang memuji orang-orang yang takut kepadanya? Quran Surah Fatir ayat 28. Bukankah Allah memerintahkan, maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Dan agar kusempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 150. Bukankah takwa yang diperintahkannya berkali-kali itu, adalah melakukan aktivitas dalam rangka menghindari siksanya? Thohir Ibn Ashur menulis, apa yang dinamainya, Sir Masirukiyat al-Ibadah, atau rahasia di balik perintah melakukan ibadah. Menurutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini, agar menjadi sarana penampakan kesempurnaan sifat-sifatnya, sifat wujud, ilmu, dan kudrotnya. Dia menjadikan penerimaan manusia atas kesempurnaan, melalui tolok ukur kadar pengetahuan mereka tentang ilmu dan kudrot Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Maha Kuasa itu, menganugerahkan kepada manusia naluri, yang menjadikan mereka tidak puas dengan apa yang telah diperolehnya, dari tingkat-tingkat kesempurnaan dan makrifat. Allah juga membimbing mereka menuju kepada apa, yang dapat digunakannya mencapai tujuannya itu, agar mereka dapat meraih ketinggian derajat di hari kemudian, melalui ketinggian derajat di dunia ini. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan potensi mereka untuk meraih segala macam kebajikan duniawi dan ukhrawi, bergantung pada pengajaran utusan-utusannya yang diberinya wahyu, tentang prinsip-prinsip kebajikan. Nah, karena penerimaan pengajaran tersebut berkaitan erat dengan pengawasan diri, terhadap gejolak nafsu manusia yang selalu mengajak kepada kedurhakaan, sedang pengawasan diri itu, membutuhkan kesadaran tentang Dia, Allah, yang dapat menganugerahkan kebajikan dan sanksi. Dari sini, maka ibadah disyariatkan agar manusia selalu ingat kepadanya karena ketersembunyian zatnya, akibat jalal atau keagungan, keindahan, dan kebesaran yang disandangnya, dapat menjadikan manusia lupa bila tidak diingatkan melalui ibadah kepadanya. Demikian Thohir Ibn Ashur. Anda jangan duga dari penjelasan di atas, bahwa Allah yang membutuhkan ibadah manusia. Tidak, ibadah merupakan kebutuhan manusia lebih daripada satu kewajiban. Manusia adalah makhluk sosial, ia tidak dapat hidup kecuali dengan bantuan pihak lain. Tetapi manusia seringkali bersifat egois, ingin menang sendiri, padahal demi kemaslahatan bersama, keadilan harus ditegakkan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan syariat dan menjelaskan sanksi dan ganjaran, agar dengan demikian, setiap orang sadar dan takut kepadanya. Dalam rangka mengingatkan manusia tentang kehadiran Allah serta sanksi dan ganjarannya, serta mengingatkan pula mereka akan perjalanan hidupnya hingga menemui Allah kelak, dalam rangka itulah antara lain, Allah mensyariatkan ibadah. Tanpa mengingat Allah, dan mengingat sanksi dan ganjarannya, serta tanpa takwa, yakni upaya menghindari siksanya, hidup manusia sebagai individu dan masyarakat akan sangat terganggu dan diliputi oleh rasa tidak aman. Demikian itu, ibadah merupakan kebutuhan individu dan masyarakat. Perlu diingat bahwa, ibadah atau pengabdian yang dimaksud dalam ayat kelima ini, tidak terbatas pada hal-hal yang diungkapkan oleh ahli hukum Islam atau fikih, yakni sholat, puasa, zakat dan haji, tetapi mencakup segala macam aktivitas manusia, baik pasif maupun aktif, sepanjang tujuan dari setiap gerak dan langkah itu adalah Allah, sebagaimana tercermin dalam pernyataan yang diajarkan Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, kesemuanya, demi karena Allah pemelihara seluruh alam. Quran Surah Al-An'am ayat 162. Penggalan ayat ini menggunakan bentuk jamak, hanya kepadamu kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kata kami, atau kekamian, dan kebersamaan, yang digunakan oleh ayat ini mengandung beberapa pesan. Pertama, untuk menggambarkan bahwa ciri khas ajaran Islam adalah kebersamaan. Seorang Muslim harus selalu merasa bersama orang lain, tidak sendirian, atau dengan kata lain, setiap Muslim harus memiliki kesadaran sosial. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu selalu bersama-sama, bersama jamaah, karena serigala hanya menerkam domba yang sendirian. Keakuan seorang Muslim harus lebur secara konseptual bersama aku-aku lainnya, sehingga setiap Muslim menjadi seperti yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaikan satu jasad yang merasakan keluhan, bila satu organ merasakan penderitaan. Kesadaran akan kebersamaan ini tidak terbatas hanya antar sesama Muslim atau sebangsa, tetapi mencakup seluruh manusia. Kesadaran tersebut ditanamkan dalam diri setiap pribadi, atas dasar prinsip bahwa seluruh manusia adalah satu kesatuan. Semua kamu berasal dari Adam, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Rasa inilah yang menghasilkan kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga pada akhirnya, sebagaimana dikatakan oleh sementara ahli, seseorang yang diperkaya dengan kesadaran menyangkut keterikatannya dengan sesamanya, tidak akan merasakan apapun, kecuali derita umat manusia, serta tidak akan berupaya, kecuali mewujudkan kesejahteraan manusia. Ia akan berkawan dengan sahabat manusia, seperti pengetahuan, kesehatan, kemerdekaan, keadilan, keramahan, dan sebagainya. Dan dia akan berseteru dengan musuh manusia, seperti kebodohan, penyakit, kemiskinan, prasangka, dan sebagainya. Kedua, yang dikandung oleh penggunaan kata, kami, dalam ayat, hanya kepadamu kami mengabdi, di atas, berkaitan dengan bentuk ibadah yang seharusnya dilakukan oleh setiap Muslim, yaitu ibadah hendaknya dilaksanakan secara bersama, jangan sendiri-sendiri. Karena jika Anda melakukannya sendiri, maka kekurangan yang Anda lakukan langsung disoroti, dan Anda sendiri yang mempertanggungjawabkannya. Tetapi bila Anda melakukannya secara bersama-sama, maka orang lain yang bersama Anda akan dapat menutupi kekurangan ibadah Anda. Bukankah jika Anda sholat berjamaah, dan terlambat mengikutinya, sehingga tidak sempat membaca Al-Fatihah, maka bacaan imam menutupi kekurangan itu.
Bukankah jika Anda membeli buah hanya sebiji, Anda akan menelitinya dengan saksama, sehingga jika ada kekurangan, biar sedikit, Anda akan membatalkan pembelian atau meminta gantinya. Tetapi jika Anda membeli sekilo atau 2 kilo, maka ketelitian memeriksanya tidak secermat membeli sebuah. Kekurangan yang Anda temukan pada 1 atau 2 buah, dapat Anda biarkan, karena sudah cukup banyak lainnya yang baik, dari kumpulan buah yang Anda beli itu. Ini bukan berarti bahwa ketelitian Allah berkurang. Dia tetap mengetahui kekurangan masing-masing. Hanya saja, dia mentoleransi kekurangan-kekurangan itu, karena rahmat dan kasih sayangnya, serta karena kecintaannya kepada kebersamaan. Dengan berjamaah, kita bermohon kiranya kekeliruan kita dimaafkan, karena adanya hal-hal yang sempurna yang dilakukan oleh mereka yang bersama kita itu. Seseorang yang membaca, Iyyaka na'budu, dengan menonjolkan kekamiannya, pada hakikat menanamkan ke dalam jiwanya sambil mengadu kepada Tuhan, bahwa ibadah yang sedang dilakukannya itu masih belum mencapai kesempurnaan, sholatnya belum khusyuk, pikirannya masih melayang, sujudnya belum sempurna, bacaan-bacaannya belum terhayati, dan sebagainya. Namun demikian, ia seakan-akan berkata kepada Tuhan, Ya Allah, aku datang bersama yang lain, yang lebih sempurna ibadahnya daripada aku. Gabungkan ibadahku dengan ibadah mereka, agar engkau menerima pula ibadahku. Dengan bentuk jamak yang mengandung makna kebersamaan itu, seseorang yang sedang beribadah akan merasakan pula kehadirannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kehadiran yang sangat kecil, yang tidak berarti, di hadapan kehadirat Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa, lagi Maha Pemurah itu. Itu sebabnya sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian, dengan perbandingan 1:27. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim melalui Ibnu Umar. Ini pula sebabnya sehingga permohonan dalam ayat 5 ini disusul dengan permohonan, Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon bantuan. Salah satu segi bantuan itu adalah, menyempurnakan ibadah yang dilakukan tadi, sehingga dapat diterima bahkan mencapai tingkat tertinggi. Makna lain yang dapat ditarik dari redaksi, Iyyaka na'budu, dapat terungkap setelah memahami hakikat ibadah yang dijelaskan di atas. Seperti dikemukakan, salah satu hakikat ibadah adalah, menyadari bahwa apa yang berada di bawah genggaman tangan si pengabdi, atau yang menjadi miliknya, pada hakikatnya adalah milik siapa yang kepadanya ia mengabdi. Dalam hal ini, bagi pengucap Iyyaka na'budu, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian, maka si pengucap dengan menghayati makna ibadah yang diucapkannya itu, telah menjadikan diri dari segala apa yang berada dalam genggaman tangannya menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu, termasuk diri si pengucap, telah diserahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, tidak sedikit pun yang tersisa. Bukankah ia telah menyatakan, hanya kepadamu? Ketika menjelaskan arti, Malik, dalam firman-Nya, Maliki, Yaum ad-Din, penulis kemukakan bahwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kekuasaan, kemampuan, dan wewenang penuh, untuk melakukan apa saja terhadap apa yang dimilikinya, berbeda dengan kepemilikan manusia. Nah, sewaktu kita berkata, Iyyaka na'budu, maka arti pemilikan Allah seperti yang dikemukakan di atas, pemilikan mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat, dikritik, atau dikecam, telah kita nyatakan, di hadapannya. Kata, di hadapannya, di sini muncul sekali lagi, setelah sebelum ini telah muncul dari penggunaan kata ganti orang kedua, Iyyaka. Hanya kepadamu. Kehadiran kali ini muncul dari kalimat, na'budu. Bukankah ibadah berarti penyerahan milik? Bukankah na'budu mengandung arti kami menjadi milikmu? Demikian kehadiran si pengabdi yang kecil, lemah, dan dimiliki ini, dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar lagi agung itu, dicakup oleh kalimat yang sangat singkat, Iyyaka na'budu. Sungguh singkat kalimat ini, tetapi tidak heran karena ia adalah firman-Nya yang diajarkan, untuk kita ucapkan dan hayati. Wa iyyaka nasta'in. Jika Anda memohon bantuan, maka itu berarti bahwa, Anda tidak dapat, atau terhalang, atau sulit, meraih apa yang Anda mohonkan itu oleh satu dan lain sebab, kecuali bila dibantu. Bantuan adalah sesuatu yang dapat mempermudah melakukan sesuatu, yang sulit diraih oleh yang memintanya, yaitu dengan jalan mempersiapkan sarana pencapaiannya, seperti meminjamkan alat yang dibutuhkan, atau partisipasi dalam aktivitas, baik dalam bentuk tenaga ataupun pikiran, nasihat atau harta benda. Permohonan bantuan kepada Allah, adalah permohonan agar dia mempermudah apa yang tidak mampu diraih, oleh yang bermohon dengan upaya sendiri. Para ulama mendefinisikannya sebagai, penciptaan sesuatu, yang dengannya menjadi sempurna atau mudah pencapaian apa yang diharapkan. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa, permohonan bantuan itu, bukan berarti berlepas tangan sama sekali. Tidak, Anda masih dituntut untuk berperanan, sedikit atau banyak, sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya, pernyataan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, mengandung pula makna, bahwa kepada selain Allah, sang pengucap tidak memohon pertolongan. Penggalan ayat ini, tidaklah bertentangan dengan sekian banyak ayat dan hadis, yang memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong, seperti firman-Nya, tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 3, atau sabda Nabi, Allah akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranfa. Ayat dan hadis semacam ini, tidak bertentangan dengan kandungan ayat kelima Surah Al-Fatihah, yang membatasi permohonan bantuan hanya kepada Allah semata. Ini karena ada pertolongan yang berada dalam wilayah kemampuan manusia, dan ada pula yang di luar wilayah kemampuannya. Yang berada dalam lingkungan sebab dan akibat, biasanya dapat dilaksanakan oleh manusia. Dalam hal inilah perintah tolong-menolong dimaksudkan.
Demikian banyak ulama mengkompromikan kedua teks keagamaan itu. Dapat juga dikatakan bahwa, dalam kehidupan ini, ada yang dinamai hukum-hukum alam atau sunnatullah, yakni ketetapan-ketetapan Tuhan yang lazim berlaku dalam kehidupan nyata, seperti hukum-hukum sebab dan akibat. Manusia mengetahui sebagian dari hukum-hukum tersebut. Ambillah sebagai misal seorang yang sakit. Ia lazimnya dapat sembuh apabila berobat dan mengikuti saran-saran dokter. Di sini, dianjurkan untuk meminta pertolongan kepada dokter. Tetapi jangan duga bahwa, dokter atau obat yang diminum yang menyembuhkan penyakit yang diderita itu. Tidak. Jika Anda memohon bantuan, maka itu berarti bahwa, Anda tidak dapat, atau terhalang, atau sulit, meraih apa yang Anda mohonkan itu oleh satu dan lain sebab, kecuali bila dibantu. Bantuan adalah sesuatu yang dapat mempermudah melakukan sesuatu, yang sulit diraih oleh yang memintanya, yaitu dengan jalan mempersiapkan sarana pencapaiannya, seperti meminjamkan alat yang dibutuhkan, atau partisipasi dalam aktivitas, baik dalam bentuk tenaga ataupun pikiran, nasihat atau harta benda. Permohonan bantuan kepada Allah, adalah permohonan agar Dia mempermudah apa yang tidak mampu diraih, oleh yang bermohon dengan upaya sendiri. Para ulama mendefinisikannya sebagai, penciptaan sesuatu, yang dengannya menjadi sempurna atau mudah pencapaian apa yang diharapkan. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa, permohonan bantuan itu, bukan berarti berlepas tangan sama sekali. Tidak, Anda masih dituntut untuk berperanan, sedikit atau banyak, sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya, pernyataan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, mengandung pula makna, bahwa kepada selain Allah, sang pengucap tidak memohon pertolongan. Penggalan ayat ini, tidaklah bertentangan dengan sekian banyak ayat dan hadis, yang memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong, seperti firman-Nya, tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 3, atau sabda Nabi, Allah akan menolong hambanya selama Ia menolong saudara Anfa. Ayat dan hadis semacam ini, tidak bertentangan dengan kandungan ayat kelima Surah Al-Fatihah, yang membatasi permohonan bantuan hanya kepada Allah semata. Ini karena ada pertolongan yang berada dalam wilayah kemampuan manusia, dan ada pula yang di luar wilayah kemampuannya. Yang berada dalam lingkungan sebab dan akibat, biasanya dapat dilaksanakan oleh manusia. Dalam hal inilah perintah tolong-menolong dimaksudkan. Demikian banyak ulama mengkompromikan kedua teks keagamaan itu. Dapat juga dikatakan bahwa, dalam kehidupan ini, ada yang dinamai hukum-hukum alam atau sunnatullah, yakni ketetapan-ketetapan Tuhan yang lazim berlaku dalam kehidupan nyata, seperti hukum-hukum sebab dan akibat. Manusia mengetahui sebagian dari hukum-hukum tersebut. Ambillah sebagai misal seorang yang sakit. Ia lazimnya dapat sembuh apabila berobat dan mengikuti saran-saran dokter. Di sini, dianjurkan untuk meminta pertolongan kepada dokter. Tetapi jangan duga bahwa, dokter atau obat yang diminum yang menyembuhkan penyakit yang diderita itu. Tidak. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataan menunjukkan bahwa, seringkali dokter telah menyerah dalam mengobati seorang pasien, bahkan telah memperkirakan batas waktu kemampuannya bertahan hidup. Namun, dugaan sang dokter tersebut meleset, bahkan si pasien tak lama kemudian segar bugar. Apa arti itu semua? Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi bukan sesuatu yang lazim. Ia tidak berkaitan dengan hukum sebab dan akibat, yang selama ini kita ketahui. Jika demikian, dalam kehidupan kita, di samping ada yang dinamai sunnatullah, yakni ketetapan-ketetapan ilahi yang lazim berlaku dalam kehidupan nyata, seperti hukum sebab dan akibat, dan ada juga yang dinamai inayatullah, yakni pertolongan dan bimbingan Allah di luar kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Ini dalam bahasa Al-Quran dinamai dengan madat. Hanya saja, perlu diingat bahwa, madat itu pun datang setelah ada upaya sebelumnya dari manusia. Quran Surah Ali Imran ayat 125 menegaskan syarat ini. Ketika para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan bantuan Allah, yang berada di luar hukum sunatullah itu, yakni ketika mereka mengharapkan turunnya malaikat yang mendukung mereka, dalam peperangan Uhud melawan kaum musyrik Mekah, ayat tersebut menyatakan, tentu jika kamu tabah, dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah mengaruhkan madat atau menolong bagi kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Nah, dalam hal-hal inilah kita hanya memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Bahkan lebih dari itu, dapat dipertanyakan berkenaan dengan sunnatullah atau hukum-hukum alam seperti hukum sebab akibat yang disebutkan di atas, siapakah yang mengaturnya? Siapa yang menjadikan atau wujudkannya? Kesembuhan seorang penderita, apakah disebabkan oleh obat yang diminum, atau petunjuk dokter yang ditaatinya? Keduanya, tidak. Demikian jawab agamawan. Ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, diabadikan oleh Al-Quran yang antara lain adalah, kalau aku sakit, maka Dia, Allah, yang menyembuhkan aku. Quran Surah Asy-Syu'ara, ayat 80. Ilmuwan pun menjawab demikian, karena menurut mereka, hukum-hukum alam tiada lain kecuali ikhtisar dari pukul rata statistik. Setiap saat, kita melihat air mengalir menuju tempat yang rendah, matahari terbit dari sebelah timur, orang sakit sembuh karena meminum obat tertentu, dan sebagainya. Hal tersebut lazim kita lihat dan ketahui. Maka muncullah apa yang dinamai hukum-hukum alam. Tetapi jangan menduga bahwa, sebab itulah yang mewujudkan akibat, karena para ilmuwan sendiri pun tidak tahu secara pasti, faktor apa dari sekian banyak faktor, yang mengantarkannya ke sana. Hakikat sebab, yang diketahui, hanyalah bahwa dia berbarengan dan atau terjadi sebelum terjadi akibatnya.
Tidak ada suatu bukti yang dapat menunjukkan bahwa, sebab itulah yang mewujudkan akibat. Sebaliknya, sekian banyak keberatan ilmiah, yang tidak mendapat jawaban tuntas atau memuaskan, menghadang pendapat yang menyatakan bahwa, apa yang kita namakan sebab, itulah yang mewujudkan akibat. Cahaya yang kita lihat sebelum terdengarnya suara letusan meriam, bukanlah penyebab meletusnya meriam, kata David Hume, filosof Inggris kenamaan itu, yang hidup tahun 1711 hingga 1776 Masehi. Sebelumnya, Imam Ghazali, hidup tahun 1059 hingga 1111 Masehi menulis, ayam yang selalu berkokok sebelum terbitnya fajar, bukan ia yang menerbitkan fajar itu. Apa yang kita namakan kebetulan hari ini, mungkin merupakan proses dari terjadi suatu kebiasaan atau hukum alam. Demikian menurut sementara ahli pikir. Setelah ditemukannya bagian-bagian atom, elektron, dan proton, para ilmuwan masa kini mulai menyadari apa yang disebut dengan ketidakpastian, dan lahirlah salah satu prinsip ilmiah yaitu, probability. Ilmuwan, kini mengakui bahwa, apa yang sebelum ini diduga, bahwa keadaan A pasti menghasilkan keadaan B, tidak lagi dapat dipertahankan. Kini mereka berkata, keadaan A, boleh jadi mengakibatkan B, atau C, atau D, atau selain itu semua. Paling tinggi yang dapat dikatakan adalah, bahwa keadaan B, mengandung kemungkinan yang lebih besar daripada keadaan C, dan bahwa derajat kemungkinan keadaan ini lebih besar dari keadaan itu. Adapun memastikannya maka hal tersebut di luar kemampuan siapapun. Ia kembali kepada ketentuan takdir, apapun hakikat atau siapapun takdir itu. Demikian tulis Sayyid Qutb, mengutip pendapat ilmuwan Inggris. Sir James Jen, satu perusahaan asuransi, dapat memperkirakan berapa jumlah mobil yang mengalami kecelakaan pada setiap tahun, dan perkiraan mereka tidak jauh meleset, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah lalu. Namun mereka tidak dapat menentukan mobil siapa yang akan tabrakan. Seorang dapat menduga, dan dugaannya bisa benar menyangkut kesembuhan yang akan diperoleh penderita penyakit tertentu, jika ia minum obat tertentu. Namun, ia tidak dapat memastikan unsur apa yang terdapat dalam obat itu, yang mengantar kepada kesembuhan. Demikian beberapa contoh yang dikemukakan ilmuwan menyangkut hakikat sebab. Kembali kita bertanya, kalau demikian, siapa yang mewujudkan segala sesuatu, termasuk hal-hal yang kita butuhkan pada saat kita menuju kepada seseorang, untuk meminta bantuannya? Siapa yang mewujudkan kesembuhan pada saat Anda meminta bantuan dokter? Siapa yang memberi kemenangan dalam perjuangan? Dan seterusnya. Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia, atau alat yang digunakan, seperti obat bagi kesembuhan, atau senjata untuk kemenangan, kesemuanya hanyalah perantara-perantara. Dan pada akhirnya, seperti kata Einstein, apa yang terjadi, semuanya diwujudkan oleh suatu kekuatan yang maha dahsyat lagi maha mengetahui, superior reasoning power, atau dalam istilah Al-Quran, Allah Al-Qawiyyu, Al-Alim. Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Kalau ternyata bahwa, hal-hal yang secara nyata berada dalam ruang lingkup apa yang kita namakan, sebab, dan akibat pun pada hakikat berada di bawah kekuasaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apalagi hal-hal yang berada di luar wilayah kemampuan manusia, atau di luar hukum sebab akibat yang kita kenal, yaitu yang kita namai, inayatullah. Tentu lebih menonjol lagi kekuasaan dan pengaturannya. Ini berarti, kita dituntut, sebelum ke dokter misalnya, agar terlebih dahulu menghadapkan wajah dan jiwa kepada Allah, memohon kiranya Dia memberikan pertolongan, berupa kemudahan kepada dokter agar dapat mendiagnosa penyakit dan memberi obat yang sesuai, sambil mengharapkan pula, agar obat yang diberikannya itu sesuai, sehingga penyakit yang diderita dapat sembuh. Demikian juga sebelum melangkahkan kaki ke rumah teman untuk meminjam sesuatu, maka hadapkanlah jiwa kepada Allah, semoga Dia memberi kemampuan kepada teman yang dituju, untuk membantu, dan semoga Allah melunakkan hatinya, sehingga ia tergugah untuk meringankan beban kita. Demikian seterusnya. Tidak ada alasan untuk meragukan adanya inayatullah ini. Karena, tak ada perbedaan antara peristiwa yang terjadi sekali, dengan peristiwa yang terjadi berulang-ulang kali, selama kita percaya bahwa yang mewujudkannya adalah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Nah, kalau demikian itu halnya, maka menjadi sangat logis apabila ayat kelima surah Al-Fatihah ini, mengajarkan kepada kita untuk menegaskan, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon bantuan, baik bantuan itu termasuk dalam hukum sebab dan akibat yang telah kita ketahui, atau sunnatullah, maupun di luar sunnatullah, yakni yang dinamai, inayatullah. Namun, sekali lagi harus diingat bahwa, pertolongan Allah yang berada di luar wilayah hukum sebab dan akibat itu, tidak dapat terjadi atau diperoleh, tanpa mengikuti petunjuk yang telah digariskan olehnya, dalam Quran, Surah Ali, Imran ayat 125, telah dikutip di atas, yaitu kesabaran dan takwa. Ayat lain menegaskan bahwa, mintalah bantuan kepada Allah melalui kesabaran dan sholat atau doa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Salah satu aspek kesabaran tersebut adalah, kesabaran dan ketabahan dalam melaksanakan peranan yang dituntut dari si pemohon, yakni ketabahan dalam melaksanakan tugas atau menanggulangi problema. Tetapi, kerja keras dan ketabahan saja belum cukup untuk mencapai bantuan ilahi. Masih dibutuhkan lagi sholat, baik dalam arti doa, maupun dalam arti gerak dan bacaan tertentu, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, agar Tuhan mewujudkan apa yang diharapkan itu. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, antara lain Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah akan selalu memberi bantuan kepada seseorang selama ia memberi bantuan kepada saudaranya atau sesamanya manusia. Kalau demikian, maka bantuan Allah yang didambakan akan datang melalui kerjasama antara manusia.
Sebagai makhluk sosial, setiap orang harus sadar bahwa ia tergantung kepada pihak lain, di mana kebutuhannya tidak dapat terpenuhi melalui usahanya, atau usaha kelompoknya, bahkan usaha bangsanya sendiri. Hidup baru mungkin dan terasa nyaman apabila dibagi dengan orang lain, sehingga masing-masing berperan serta dalam menyediakan kebutuhan bersama. Kehidupan kemasyarakatan yang sehat adalah, pada saat setiap anggotanya menghargai anggota yang lain, betapapun terdapat perbedaan pendapat, ras, suku, atau kepercayaan dan agama. Kesemua anggota masyarakat harus menghargai aturan, kode etik, batasan, serta menawarkan cinta kasih kepada anggota masyarakat lainnya. Dengan demikian, setiap orang tidak menginginkan untuk orang lain apa yang tidak diinginkan olehnya sendiri. Kalau ini dapat diwujudkan, maka syarat pertama dari kehadiran bantuan ilahi telah terpenuhi. Ayat di atas mendahulukan Iyayaka Nakbudu, atas Iyayaka Nastain, serta mengulangi kata Iyayaka. Ibadah merupakan upaya mendekatan diri kepada Allah, karena itu ia lebih wajar untuk didahulukan daripada meminta pertolongannya. Bukankah sebaiknya Anda mendekat sebelum meminta? Di sisi lain, ibadah dilakukan oleh yang bermohon yang sedang meminta bantuan, adalah mengajak pihak lain untuk ikut serta. Memulai dengan upaya yang dilakukan sendiri, lebih wajar didahulukan daripada upaya dengan meminta bantuan pihak lain. Selanjutnya, salah satu hal yang diharapkan bantuannya adalah menyangkut ibadah itu sendiri, sehingga menjadi sangat wajar menyebut ibadah terlebih dahulu yang merupakan azam dan kebulatan tekad si pemohon, baru kemudian memohon agar dibantu antara lain dalam meraih kesempurnaan ibadah dimaksud. Ini dari segi makna, sedang dari segi redaksi, adalah lebih tepat menyebut nastain, sebagai akhir ayat, agar iramanya sama atau mirip dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Pengulangan kata Iyayaka, perlu karena Iyayaka yang berkaitan dengan ibadah mengandung arti penghususan mutlak. Tidak diperkenankan memadukan motivasi ibadah dengan apapun selain Allah, karena kalau demikian, hilang unsur keikhlasan dan muncul unsur pamrih atau riak. Sedang dalam meminta bantuan, memang tidak ada salahnya meminta pula bantuan kepada selain Allah, dalam hal-hal yang termasuk hukum sebab dan akibat, dalam arti yang telah dijelaskan di atas. Bukankah Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong? Tetapi harus disadari bahwa, pada hakikatnya bantuan yang diharapkan itu tidak dapat wujud tanpa izin dan restu ilahi.